Baik, perkenalkan nama saya Reski dengan nomor BP 2422039. Di sini saya akan menjelaskan tentang space time, space velocity, dan residence time. Nah, poin-poin yang akan saya sampaikan yang pertama ada definisi, yang kedua ada kegunaan, kemudian kapan space time, space velocity, dan residence time ini digunakan, kemudian membahas tentang rumus-rumus, dan terakhir akan membahas contoh soalnya. Sekarang kita masuk ke definisi space-time. Nah, untuk space-time sendiri atau waktu ruang merupakan waktu yang diperlukan untuk memproses satu volume reaktor fluida berdasarkan kondisi masuknya. Nah, adapun rumusnya ada tau dengan yaitu simbol dari si space times-nya sama dengan V per laju alir volumetrik. Nah, adapun satuan untuk tau ini waktu tinggal second atau min atau hour. Kemudian untuk volume yaitu volume reaktornya dengan satuan meter atau desimeter ataupun liter. Kemudian untuk laju alir volumetrik masuknya, untuk satuannya sendiri ada meter kubik per second atau liter per second. Kemudian akan disubstitusikan FA0 sama dengan F0 CA0 dengan persamaan 2.13 dan 2.16 dari buku Vogler dan kemudian membagi kedua sisi dengan V0 neraca mol kita dalam bentuk berikut. Nah, untuk reaktor PFR sendiri rumusnya yaitu tau P sama dengan Vp per V0 sama dengan CA0 diintegralkan dari 0 sampai X dx per min RA. Kemudian untuk reaktor CSTR sendiri, itu ada tau sama dengan V per V0 sama dengan CA0 per min RA X. Nah, kemudian untuk kegunaan space-time yang pertama, digunakan untuk menentukan volume reaktor yang dibutuhkan untuk mencapai konversi tertentu. Kemudian yang kedua, kita kaitkan dengan laju reaksi, yang dimana tergantung pada konsentrasinya dengan ukuran reaktornya. Melalui persamaan desain reaktor, misalnya untuk CSTR atau PFR. Kemudian yang ketiga, space-time ini digunakan untuk membandingkan performa reaktor berbeda. Misalnya TSTR atau PFR untuk reaksi yang sama pada kondisi operasi yang sama. Kemudian yang keempat, space-time ini menunjukkan seberapa lama reaktan diproses atau seberapa lama reaktan itu tinggal di dalam reaktor sebelum reaktan itu keluar. Kemudian space-time ini digunakan pada saat merancang reaktor aliran kontinu, misalnya plug flow reaktor atau continuous stirred tank reaktor. Kemudian yang kedua, space-time ini digunakan saat kita menganalisis seberapa baik reaktor bekerja, seberapa lama reaktor berlangsung di dalamnya, dan berapa konversi yang didapat. Kemudian untuk yang ketiga, space-time ini digunakan saat kita menghitung waktu yang dibutuhkan untuk memproses sejumlah bahan pada kondisi operasi tertentu. Contohnya suhu, tekanan, ataupun laju alir. Kemudian di sini ada resident time atau waktu tinggal. Nah, waktu tinggal ini atau main resident time ini sama dengan waktu ruang atau space time untuk aliran sumbat. Yang dimana waktu ini merupakan waktu rata-rata molekul berada di dalam reaktor.
Nah, dapat kita lihat pada rentang waktu pemrosesan yang khas dalam hal waktu ruang atau waktu tinggal untuk reaktor dapat ditunjukkan pada tabel 2.4 seperti yang terlampir pada PowerPoint ini. Nah, yang untuk tipe reaktornya di sini ada 3, yaitu batch, CSTR, dan tubular. Nah, untuk yang reaktor tipe pertama yaitu batch, yang dimana main resident time range-nya atau rentang waktu tinggal rata-ratanya mulai dari 15 menit sampai 20 jam. Kemudian untuk production capacity-nya atau kapasitas produksinya dimulai dari beberapa kilogram per hari sampai dengan 100.000 ton per tahun. Kemudian untuk tipe reaktor yang kedua yaitu CSTR, untuk rentang waktu tinggal rata-ratanya dari 10 menit sampai 4 jam. Nah, untuk kapasitas produksinya dia mencapai 10 sampai 3 juta ton per tahun. Kemudian tipe reaktor yang terakhir itu ada tubular dengan rentang waktu tinggal rata-ratanya mulai dari 0,5 second sampai 1 jam. Dengan kapasitas produksinya dari 50 sampai 5 juta ton per tahun. Baik, selanjutnya kegunaan dari resident time yang pertama untuk menentukan ukuran reaktor dengan cara kita menghitung volume reaktor yang dibutuhkan untuk mencapai konversi tertentu pada laju alir dan kinetika reaksi yang diberikan. Kemudian yang kedua, resident time ini digunakan untuk menganalisis kinerja reaktor dengan cara membandingkan reaktor ideal dengan reaktor nyata. Kemudian kegunaan yang terakhir itu ada optimasi proses, yang dimana kita menyesuaikan waktu tinggal untuk memaksimalkan hasil produk atau meminimalkan produk samping yang tidak diinginkan. Nah, kemudian untuk resident time ini itu kapan untuk digunakan? Yang pertama, saat mendesain reaktor kontinu untuk menentukan dimensi reaktor seperti volume dan loss permukaan. Kemudian resident time ini digunakan saat mengoperasikan reaktor untuk memantau dan mengendalikan proses agar efisien tetap terjaga. Kemudian yang ketiga, saat mempelajari reaksi dalam reaktor, terutama pada reaktor aliran kontinu seperti PFR atau CSTR dan reaktor fixed bed. Nah, kemudian kita masuk ke space velocity atau kecepatan ruang. Nah, kecepatan ruang sendiri atau space velocity didefinisikan sebagai rasio laju aliran volumetrik reaktan yang masuk dengan simbol V0 terhadap volume reaktor. Nah, hal ini menunjukkan berapa volume reaktor umpan yang dapat diproses per satuan waktu. Nah, secara matematisnya, hubungan ini dapat dinyatakan sebagai SV sama dengan V0 per F per V. Kemudian ada SV sama dengan 1 per tau. Nah, kemudian untuk SV sendiri itu simbol dari laju ruang atau kecepatan ruang dengan satuan H-1 atau torque-1 atau second-1. Kemudian untuk V0-nya itu simbol dari laju alir volumetrik masuk dengan satuan meter kubik per second atau liter per second. Nah, untuk V besar yang digunakan yaitu simbol dari volume reaktor. Satuannya bisa saja meter atau desimeter ataupun liter. Kemudian untuk tau sendiri merupakan simbol dari waktu tinggal dengan satuan bisa saja second atau menit atau hour dengan satuan waktu.
Nah, kemudian untuk kegunaan space velocity sendiri, di mana space velocity ini digunakan untuk menunjukkan seberapa besar sih volume reaktor dapat memproses sejumlah umpan per satuan waktu. Kemudian yang kedua, space velocity ini digunakan untuk menentukan ukuran reaktor, di mana membantu untuk menentukan volume reaktor yang dibutuhkan untuk mencapai konversi tertentu pada laju alir umpan yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, space velocity ini juga memungkinkan untuk membandingkan kinerja reaktor yang berbeda, misalnya PFR atau CSTR, atau pada kondisi operasi yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya ada korelasi dengan waktu tinggal. Kemudian yang terakhir, space velocity ini digunakan dalam desain reaktor kimia untuk mengontrol laju konversi dan kualitas produk. Nah, untuk space velocity ini digunakan pada tahap perancangan, yaitu saat kita memilih tipe reaktor, misalnya CSTR, PFR, atau batch, dengan menentukan ukuran reaktor dan memperkirakan volume yang dibutuhkan untuk mencapai target produksi. Kemudian yang kedua, saat analisis kerja, di mana kita saat mengevaluasi efisiensi reaktor yang sudah ada atau membandingkan dengan desain yang baru. Kemudian yang ketiga ada reaksi katalitik. Nah, ini penting untuk reaktor unggun tetap, di mana laju alir volumetrik seringkali pada kondisi standarnya dibagi volume katalis menentukan Hawley space velocity-nya ataupun liquid Hawley space velocity. Kemudian yang terakhir ada optimasi proses, di mana untuk menemukan kondisi operasi saat kita menemukan kondisi operasi optimal yang memberikan konversi maksimum dengan ukuran reaktor yang minimum. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal cara menghitung waktu ruang dan kecepatan ruang reaktor. Nah, untuk soalnya sendiri di sini kita disuruh menghitung waktu ruang dan kecepatan ruang untuk reaktor apabila diketahui laju alir volumetrik masuknya sebesar 2 desimeter kubik per second atau dikonversikan menjadi 0,002 meter kubik per second. Nah, kemudian di sini ada volume reaktor CSTR-nya sebesar 6,4 meter kubik dan volume PFR-nya sebesar 2,165 meter kubik. Nah, yang pertama kita menghitung waktu ruang dan kecepatan ruang pada reaktor CSTR. Dengan rumus tau sama dengan V besar per V0 sama dengan volume untuk CSTR kan 6,4 meter kubik dibagi sama laju alir volumetrik masuknya sebesar 0,002 meter kubik per second. Akan menghasilkan 3.200 second dan apabila dikonversikan ke jam itu didapatkan 0,89 jam atau jam. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa waktu ruang yang dibutuhkan itu ada 0,89 jam untuk memasukkan 6,4 meter kubik ke dalam reaktor. Kemudian, sekarang kita menghitung kecepatan ruang pada reaktor CSTR dengan rumus SV sama dengan 1 per tau.
O-nya kita tadi sudah dapat, yaitu 0,89 Hz, jadi tinggal dimasukkan. Kemudian 1 dibagi 0,89 Hz sama dengan 1,125 Hz min 1. Nah, untuk kecepatan ruang yang dibutuhkan untuk memproses 6,4 meter kubik volume reaktor itu ada sebesar 1,125 Hz min 1. Kemudian kita akan menghitung volume reaktor dan kecepatan ruang pada reaktor PFR dengan rumus yang sama pada reaktor CSCR tadi, hanya bedanya volume yang akan dicapai pada PFR. Nah, untuk waktu ruang sendiri dengan rumus V sama dengan V0 atau laju alir volumetrik masuk, yang mana diketahui volume PFR-nya tadi 2,165 meter kubik per laju alir volumetriknya 0,002 meter kubik per second, akan menghasilkan 1083 second. Kemudian akan dikonversikan ke jam, berarti 0,30 Hz. Nah, jadi waktu ruang yang dibutuhkan untuk memasukkan 2,165 meter kubik ke dalam reaktor itu sebesar 0,30 jam. Kemudian untuk kecepatan ruangnya dengan rumus SV sama dengan 1 per tau. Nah, kita tadi udah dapat nilai taunya itu 0,30, tinggal kita masukkan ke rumus 1 dibagi 0,30 menghasilkan 3,3 dengan satuan Hz min 1. Nah, jadi kecepatan ruang yang dibutuhkan untuk memproses volume reaktor 2,1 reaktor PFR 2,165 meter kubik, dibutuhkan kecepatan ruangnya sebesar 3,3 H-1. Nah, untuk kesimpulannya, pertama, space time atau waktu ruang adalah waktu yang diperlukan untuk memproses suatu volume reaktor fluida berdasarkan kondisi masuknya. Kemudian, untuk residence time-nya atau waktu tinggal merupakan waktu rata-rata molekul berada di dalam reaktor. Kemudian yang ketiga ada space velocity atau kecepatan ruang, di mana didefinisikan sebagai rasio laju aliran volumetrik reaktan yang masuk terhadap volume reaktornya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, termasuk diri saya pribadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.